Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Aziza, kelas 11 ATP. Di sini saya akan menjelaskan majelis tentang ilmu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu arah masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari ingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat tadi menjelaskan, memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Selain itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjemukkan urusan seorang mukmin, urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali dari diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dengan demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila bertimpa kesusahan, dia pun bersabda, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah menyukuri dan Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim berbunyinya seperti ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Quran di atas, jelas bagi kita harus mempelajari dan dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur kepada keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termaksud orang-orang yang mengingkar nikmat Allah sehingga mendapatkan azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini menjelis ilmu singkat mengenai syukur. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu arah masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari ingat kematian.
Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat tadi menjelaskan, memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Selain itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjemukkan urusan seorang mukmin, urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali dari diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dengan demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila bertimpa kesusahan, dia pun bersabda, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah menyukuri dan Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim berbunyinya seperti ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Quran di atas, jelas bagi kita harus mempelajari dan dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur kepada keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termaksud orang-orang yang mengingkar nikmat Allah sehingga mendapatkan azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini menjelis ilmu singkat mengenai syukur. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.